Hai semuanya, apa kabar? Saya berharap kita semua baik-baik saja. Di tengah pandemi ini kita boleh tetap semangat, kita boleh tetap melakukan aktivitas dengan sukacita karena kita boleh bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan itu semua. Teman-teman semua yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya ingin membagi bagaimana persekutuan itu penting bagi setiap anak Tuhan. Di dalam pergumulan setiap anak Tuhan itu banyak sekali yang akan dihadapi di dalam kehidupannya. Jadi ketika kita bertumbuh, kita bukan hanya begitu saja bertumbuh, tapi kita boleh sedikit demi sedikit meningkatkan rohani kita untuk mencapai satu tujuan di mana kita boleh dewasa di dalam iman dengan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Saya ingin mengatakan bagaimana pentingnya persekutuan di dalam kehidupan kita. Saya rasa kita nggak bisa hidup sendiri, teman-teman. Kita nggak mungkin hidup sendiri. Kita butuh teman. Kita butuh orang yang dapat kita percayai. Kita membutuhkan saudara-saudara yang dekat dengan kita yang kita bisa saling berbagi di situ. Teman-teman, tidak menutup kemungkinan memang setiap anak Tuhan itu caranya lain-lain, berbeda-beda. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan dapat bertumbuh ketika kita mempunyai satu persekutuan. Dulu saya punya kelompok kecil dan kelompok tumbuh bersama. Ini sangat luar biasa, di mana kita boleh membagi hidup satu dengan yang lain, sehingga kita boleh saling bertumbuh. Kita boleh saling menguatkan, kita boleh saling membahas segala masalah yang terjadi, sehingga kita boleh lepas dari masalah-masalah tersebut. Saya juga merasakan bagaimana pentingnya persekutuan itu dalam kehidupan saya, di mana pada saat kita ada di gereja misalnya ya, kita bisa ikut di dalam satu persekutuan yang ada, sehingga kita boleh bertumbuh, kita boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Teman-teman, ada ilustrasi yang mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar, bagaimana api unggun itu dapat menyala dengan besar kalau semuanya kebakar. Kayu-kayu api unggun itu semuanya terbakar. Tapi dia akan berbeda ketika dia sendiri. Apinya akan kecil, bahkan cenderung mati. Teman-teman di sini mengingatkan kepada kita semua bagaimana pentingnya bersama-sama, pentingnya persekutuan. Ketika kita sendiri, kita tidak bisa sharing dengan orang lain. Ketika kita punya masalah, pasti cepat jatuh gitu ya. Tapi ketika kita punya masalah, tapi kita punya teman-teman persekutuan, teman-teman itu bisa dapat menguatkan kita. Teman-teman itu bisa memotivasi kita untuk kita boleh kembali ke jalan yang benar lagi. Sebagai anak Tuhan, ujiannya tuh banyak, nggak sedikit, ujiannya banyak. Kadang-kadang kita membutuhkan teman-teman kita untuk membantu kita di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya, Tuhan pakai teman-teman kita untuk membantu kita di dalam mencari jalan keluar. Bagaimana hal itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita? Teman-teman bergabunglah di dalam satu persekutuan di gereja ataupun dimanapun, sebanyak-banyaknya, itu akan lebih baik lagi. Saya merasakan bagaimana kehidupan Kristen saya dahulu dengan sekarang itu berbeda sekali. Kalau sekarang ini benar-benar semuanya ada di gereja, tidak ada persekutuan tempat lain gitu ya. Walaupun persekutuan doa saya dulu, sekarang ini sebulan sekali pasti kita ketemu mengadakan persekutuan. Dan ini luar biasa. Kalau teman-teman boleh tahu, saya dulu ikut dalam persekutuan doa ini, kita semua belajar. Kita semua belajar mengenal Tuhan lebih baik lagi. Kita belajar melayani, kita belajar berbicara, kita belajar banyak hal. Tapi sekarang teman-teman, saya ingin membagi juga ya, bagaimana teman-teman saya ini berkumpul kembali dalam 1 bulan. Apa yang disaksikan oleh mereka semua? Puji nama Tuhan, semuanya bertumbuh di tempat-tempat yang berbeda. Bahkan ada yang melakukan penginjilan dengan luar biasa. Bagaimana Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Akhirnya kita sharing, saling menguatkan, saling memberikan masukan kepada kita semua.
saya jadi berpikir bahwa kehidupan orang Kristen ini bukan seperti ini terus, tapi harus ada peningkatan, harus benar-benar menghasilkan buah-buah yang baik gitu loh. Jadi kalau misalnya saya juga merasakan bagaimana sekarang ini saya hidup di dalam Tuhan, masih belum greget teman-teman. Saya merasakan bahwa rohani saya berkurang dibanding dulu gitu ya. Kalau dulu bahkan ada orang yang melihat saya, dia sampai katakan seperti ini, saya sampai terharu dan saya memuji nama Tuhan gitu ya, karena dia bilang apa, Lucy, saya melihat ada Tuhan di dalam diri kamu. Artinya apa? Setiap sikap, setiap perkataan, setiap perbuatan itu mencerminkan Kristus di dalam kehidupan saya sehingga orang lain itu bisa mengatakan demikian. Tapi sekarang kok nggak ada ya gitu ya. Saya harus melihat kepada diri saya sendiri bahwa ternyata memang ada penurunan kualitas rohani saya. Ya, di sini saya harus belajar lagi, harus bertumbuh lagi, saya harus melakukan banyak hal lagi. Mungkin hal-hal yang dulu saya lakukan boleh dilakukan kembali karena kalau itu baik, kenapa enggak gitu ya. Saya harus melakukan hal-hal yang seperti dulu sehingga rohani saya semakin baik lagi. Teman-teman, inilah pentingnya bagaimana kita bersekutu di dalam Tuhan sehingga ketika kita punya masalah kita boleh dikuatkan. Ketika kita tidak bisa ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita tidak bisa melewati sendiri, kita membutuhkan teman gitu ya. Jadi inilah pentingnya bersekutu di dalam Tuhan, seperti di dalam Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah karena itu sangat baik buat kita ya. Teman-teman bisa baca ayat itu di dalam Ibrani 10 ayat 25 katakan seperti itu. Kita membutuhkan persekutuan doa untuk hidup kita. Ayo, kita terus bersekutu, dimanapun kita berada kita bersekutu. Bahkan yang sudah tidak kelompok kecil atau tidak KTB, mari kita KTB lagi, mari kita kelompok kecil lagi supaya kita semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin baik, semakin memuliakan Tuhan, semakin menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Sampai ketemu.